sepatutnya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul bersama dalam rangka menambah wawasan kita tentang cara-cara beribadah. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang tata cara wudhu. Buat ibu-ibu yang sudah dapat ilmu dari masa kanak-kanak, mari kita simak bersama dan kita diskusikan apakah ada perbedaan, dan mudah-mudahan kalau ternyata sama, tambah menguatkan keyakinan. Ya, jadi bukan berarti menganggap ibu-ibu ini semuanya tidak bisa. Pastinya sudah pernah dapat ilmu, namun mungkin belum pernah ada penguat. Jadi ragu-ragu antara benar atau salah. Betul begitu? Betul. Berdasarkan pesan yang kita ketahui, as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Ya Bu, jika tiangnya benar, maka bangunannya akan benar. Jika sholat seorang hamba itu benar, maka dalam melaksanakan agama, melaksanakan semua perintah agama, menjauhi semua larangan dalam agama, tentunya akan bisa menjadi lebih kokoh jika tiangnya benar. Dan tiang dari agama adalah sholat. Sholat kita harus benar. Dan salah satu syarat sahnya sholat adalah harus dibenarkan dulu tata cara berwudu. Hari ini saya mau ibu-ibu mencermati tentang tata cara berwudu. Karena apa? Karena dalam strategi setan ada satu petugas yang khusus ditugaskan untuk mengecek, mengganggu, menimbulkan was-was kepada orang yang sedang melaksanakan wudu. Ada yang udah cuci muka lagi, udah belum tadi ya, diulang lagi, akhirnya acak-acakan, betul? Betul. Ada lagi di dalam melaksanakan wudhu itu tata caranya tidak tertib, dan begitu tidak tertib, bener enggak ya tadi? Iya kali bener, enggak semeren gitu kan? Akhirnya ada percekcokan batin, efek wudhu kita ini bener apa enggak ya? Jangan-jangan enggak bener, kayaknya bener deh, tapi enggak, udahlah Allah mah tahu. Nah, ini adalah bentuk ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wudhu. Untuk bisa membebaskan diri kita dari godaan setan walhan yang sering mengganggu hamba ketika berwudhu, namanya setan walhan. Setan apa Bu? Walhan. Oke, yang diganggu itu tujuannya supaya was-was, ragu-ragu dengan kualitas berwudunya. Yang saya mau tanya kepada ibu-ibu, apakah arti wudhu? Mensucikan itu berarti toharoh. Thariqatut toharoh salah satunya adalah wudhu. Kalau tidak ada air maka tayamum. Lalu apakah arti wudhu? Wudhu itu diambil dari kata dasar dau'un. Apa arti dau'un? Dengarkan baik-baik. Selama ini kita tahunya wudhu itu bersuci. Yang sebenarnya wudhu itu berawal kata dau'un, yang artinya cahaya terang, pancaran sinar aura kebaikan. Terang, jauh dari bersuci, betul? Iya. Itu kata dasarnya dau'un, ditambahin dengan huruf wa di depannya menjadi wudhu. Nawaitul wudu'a, nawaitu aku telah berniat, wudu'a untuk melaksanakan wudhu. Nah, wudhu itu diterjemahkannya baru translate wudu'a. Seperti takwa, dianggapnya orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri adalah rasa takut hanya kepada Allah. Sekarang wudhu itu kata dasarnya tadi dau'un, yaitu cahaya yang terang, pancaran dari sinar aura kebaikan. Ditambahin dengan huruf wa di depannya, maka memperluas makna dari dau'un. Jamak dari dau'un dia'un, cahaya-cahaya yang terang benderang, pancaran aura kebaikan dari seseorang. Pernah ada peristiwa di Jerman, satu pemuda mahasiswa diajak ke gereja
Oke lah, tujuan temannya untuk dikenalkan dengan agamanya. Barangkali dia bisa pindah dari Islam ke agama itu. Sampai di dalam situ, pendetanya naik ke atas mimbar. Dia memperhatikan seluruh jamaahnya. Sebelum dia berkhutbah, dia bilang begini, sebelum saya mulai, saya mohon salah satu muslim di sini untuk keluar. Si anak muda yang muslim ini dia diam, dia bingung. Bukan saya kayaknya, yang lain meren. Dia pura-pura tidak tahu. Dia diam. Saya mohon sekali lagi dengan hormat, yang merasa agamanya muslim mohon keluar dari sini. Diam lagi tuh dia. Lalu ditunjuk oleh pendetanya, Anda yang duduk di sebelah situ, mohon Anda muslim, mohon keluar. Disuruh keluar. Dari semuanya, dan di Jerman itu orangnya wajahnya putih semuanya, mayoritas putih, betul? Karena mereka ada di daerah dingin. Nah, ini orang yang muslim ini sebelum ke pintu ditanyai sama pendeta, tunggu dulu pemuda, mohon jawab pertanyaan saya 20 ini, mohon dijawab. Siap, ditanya bla 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 bla, dijawab semuanya dengan detail. Kan pertanyaan 20 udah kejawab tuh sama si anak muda tadi nih. Lalu pemuda muslim ini bertanya, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan, silahkan. Dari semua hadirin yang ada di sini, mengapa Bapak tahu hanya saya yang muslim? Si pendeta diam. Lalu jamaah jawab, tadi ngasih 20, Anda dapat jawaban dari pemuda ini. Kenapa ditanya satu tidak menjawab? Tidak mau jawab, tetap diam, membisu ceritanya. Panik si jamaah, langsung menjerit, ngegertak. Bagaimana kami bisa percaya dengan khutbah-khutbah Anda kalau Anda ditanya satu oleh pemuda saja tidak bisa jawab? Baik, saya akan menjawab bahwa seorang muslim, dia akan terlihat tandanya di wajah. Ada sinar khusus yang memancar dari wajahnya karena efek dari berwudu. Jadi inilah maksudnya, kita perlu tahu, jangan dulu mikir sholatnya. Oke, kita sudah laksanakan, nanti kita bisa sempurnakan di hari berikutnya. Hari ini yang perlu ibu resapi bahwa wudhu itu bukan bebersih. Kita justru sering berwudhu setelah mandi, betul tidak? Badan kita sudah bersih, tapi karena kita mau melaksanakan sholat, kita nawaitu-kan, kita niatkan untuk mengambil wudhu. Dan yang disebut di situ setelah wudu'a li raf'il, untuk mengangkat, rafa'a yarfa'u wajeburni warfa'ni, itu dan angkatlah aku. Guna dari wudu untuk mengangkat hadasil, sebuah hadas atau kotoran, al asghari, bukan soghir, karena soghir itu kecil. Al asghari adalah al itu maknanya yang atau sebuah. Asghar itu tanda lebih kecil, yang terkecil di antara hadas-hadas kecil. Lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, difardukan, diwajibkan, ditetapkan oleh Allah, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa in kuntum ila shalah, jika kalian ila shalah mau pergi ke salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Tandanya kita wajib berwudu, dan itu yang menyuruh adalah Allah. Jadi tidak bisa ditolerir kecuali kita bisa menjaga wudu kita dari sholat ke sholat. Ya, maka latihan ibu, mudah-mudahan ibu-ibu di sini ada rezekinya berangkat umroh dan haji, amin. Jika kita tidak tahu lokasi toilet ada di mana, yang terbaik adalah kita gantung wudu, dijaga wudunya jangan sampai memenuhi apa yang menjadi syarat pembatal wudu. Syarat batal wudu nanti kita akan bahas, karena kita perlu tahu apa guna dari wudu, dan apakah wudu itu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Siapa yang tidak kenal makna dari wudu, maka dia tidak mencintainya, jadi tidak menghargai apa itu wudu.